Selamat datang di Trot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini ya. Seperti biasa kita masih ditemenin sama Livi Jananta. Halo semuanya. Oke, kali ini udah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan kisah-kisah horornya atau mungkin pengalaman-pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal. Iqbal. Dulu saya punya teman suku Jawa, cuma dia ini agak kayak psikopat gitu. Kayak psikopat. Jadi ceritanya dia selek sama tetangga rumah saya, persis banget tetangga rumah saya. Suatu ketika mereka punya masalah, yaitu jalan kebun. Kan kita berkebun dulu di kampung ini. Jadi jalan kebunnya itu karena ada konflik tadi, mereka ditanemin pohon pisang sama dadap. Nah, nggak lama dari situ mungkin sakit hati si teman saya ini. Habis itu terjadilah konflik. Terus karena dendam tadi terjadilah pembunuhan. Itu dengan alat shock motor trail. Tahu kan motor trail? Yang depannya itu kan panjang tuh. Jadi ya kejadiannya setelah diinterogasi baru kita tahu. Dipukul ini sampai merah begini, terus habis itu ditusuk 7 tusukan. Setelah 7 tusukan itu, sebelumnya 2. Sebelum 7 itu 2 tusukan dulu. Setelah dia pergi, terus dilihat lagi dia kejang-kejang. Si korban ini kejang-kejang. Terus balik lagi dia, ditambah lagi sisanya dari 2. Setelah itu ada tetangga kebunnya yang sebelah melihat udah tergeletak, udah bersimbah darah, banyak banget darahnya, udah koid lah, udah mati. Terus warga pada datang, digotong lah pakai sarung gitu, jadi masukin ini karena tempatnya juga nggak masuk kendaraan kan, paling motor satu ataupun sepeda gitu. Jadi digotong. Jadi darahnya tuh netes gitu. Jadi nggak sempet walaupun udah dikasih kapas atau apa, tetap saking banyaknya tusukan tadi netes lah. Nah, kebetulan teman saya ini kan agak segleng, agak stres begitu. Jadi dia dikasih tahu sama temennya juga di situ. Biasanya kalau orang mati, apalagi dibunuh, dikasih ceruk itu teriak-teriak, katanya rohnya gentayangannya. Jadi bakal menghantui. Jadi dicobalah sama dia, ditetesin air jeruk. Nah, entah itu sugesti ya, itu salah satu orangnya saya yang dengar suaranya teriak-teriak minta tolong. Jadi saya yang biasanya aktivitas saya itu ke kebun. Nah, habis itu ngapel. Jadi ngapel itu ngelewatin kuburan itu 150 meter. Dari situ saya bahasanya break dulu untuk ngapel itu, untuk nganjang lah, untuk ngobrol sama cewek itu. Di sana kan ada 2 aktivitas kalau saya ya. Berkebun siangnya, malamnya itu rutinitas kita tuh ngapel, nganjang. Jadi walaupun saya belum punya cewek, pokoknya ada cewek yang lagi ngobrol gitu sama cowoknya, masa bodoh saya. Jadi saya datengin, yang penting saya happy karena udah capek tadi siangnya berkebun. Jadi malamnya hiburan kita itu di kampung. Nah, cuma di situ saya break dulu. Pokoknya saya nggak mau pergi sendirian. Berdua, berempat pun saya takut. Karena salah satu orang yang ngedenger suaranya itu saya teriak-teriak minta tolong. Itu ngedengernya pas? Ya pas malamnya. Jadi teman saya ini yang agak stres tadi itu iseng gitu. Setelahnya besokannya saya cerita, ternyata dia yang netesin itu, yang netesin darahnya pakai jeruk itu. Ya, jadi mungkin itu sugesti saya ya. Jadi saya tuh terbayang-bayang terus. Karena saya ada kenalan nih. Nah, jadi sempet tertunda, saya nggak datang lagi, masih ngambang lah di antara jadian atau tidak itu sama cewek suku Sunda. Nah, jadi saya belum berani berangkat sendiri karena salah satu orang yang dihantui itu saya dengan suaranya tadi.
Suaranya tadi memang benar-benar di telinga saya minta tolong, tolong katanya. Jadi saya terngiang-ngiang, keinget mukanya orang itu tetangga persis, tetangga rumah saya persis. Didengerin suaranya itu saat lagi apa? Saat saya lagi keluar kan, WC di kampung itu kan nggak di dalam rumah, jadi di belakang di dapur gitu. Jadi saya nggak ada pikiran kayak gitu tadinya. Oh, namanya orang udah mati kan, jadi udahlah gitu, beda alam gitu. Ternyata benar, teriak-teriak minta tolong itu saya pintu yang di dapur itu kan dari papan itu, saya langsung dobrak aja, saya langsung lari. Abang saya langsung, kenapa kamu? Kata saya nggak usah disebutin namanya ya. Boleh itu. Almarhum itu teriak-teriak, kata saya minta tolong. Nah udah tuh. Nah dari situ saya udah tuh 2 hari kemudian saya ini nekat karena ada cewek tadi yang diantara jadian atau enggak. Jadi saya nekat 150 meter kuburan itu harus saya lalui. Jadi bekal saya tuh badik. Kalau di Lampung badik sama kayak di Makassar kayaknya. Di Makassar. Jadi saya bawa badik, bekal saya bawa badik. Karena di situ saya nggak takut hantu, tapi takutnya hewan gitu, hewan buas gitu. Udah saya nekat aja tuh. Pas banget malam Jumat itu. Pas banget malam Jumat saya nekat aja lah. Karena di sana belum aspal jalannya, masih tanah. Sementara saya harus ngelewatin 150 meter kuburan. Kuburan itu memang tanah wakaf dari kakek saya. Nah di hati saya udahlah nggak apa-apa nih, nekat aja. Itu udah kejadian, saya ngedengar suara minta tolong itu. Tapi saya di antara dilema nih, kalau saya nggak kesana nanti tersaingi saya. Udah ada yang duluan jadian gitu kan sama cewek itu. Jadi udah saya nekat, bismillah aja kan, udah aman begitu. Tapi tetap merinding lewatin kuburan itu. Namanya 150 meter kan kuburan, saya lewatin aja. Nah, ada sih merinding gitu. Terus kayak ada yang bisik-bisik gitu, kayak ada yang manggil-manggil. Cuma saya nekat aja udah, bismillah aja. Pisau itu udah nggak disarung lagi, udah di sini aja. Udah sambil jalan begini aja, ngelewatin kuburan itu. Di sana ada pohon besar, memang di perempatan kuburan itu. Jadi pohon besar tapi bukan pohon beringin. Nah setelah itu memang angin itu langsung nyamber ke pohon gede itu. Bos, itu langsung saya merinding. Langsung merinding saya. Kayak ada sekelebatan putih itu. Bus. Tapi saya tetap aja jalan cepat. Saking saya nekatnya demi cinta tadi. Cinta yang belum jelas antara jadian atau tidak. Udah saya nekat aja. Udah nyampe di sana, udah ngobrol singkat waktu jam 11:30. 11:30 ini waktunya saya pulang. Di situ juga pas kebetulan hujan, tapi udah reda hujan. Saya mikir di situ mau pulang atau enggak nih. Kalau minum nggak mungkin, karena di situ saya ngapel. Sorry ya. Ini bukan hantunya nih. Oh udah. Takutnya hantunya lagi. Saya ceritain kan nggak sebut namanya ya kan. Nah tibalah 11:30 itu saya mau pulang atau minum. Kalau minum otomatis saya di sini malu. Karena saya di situ posisinya ngapel, nganjang, berkunjung lah. Sedangkan saya di situ ditolak, bukan ditolak, maksudnya belum ada jawaban yang pasti, jadian atau enggak. Udah di situ antar kekecewaan, terus sama ketakutan nyampur tuh. Nah, terus pulanglah saya. Ini masih jauh nih tempatnya, tapi saya udah kepikiran. Nah tiba-tiba sebelum pohon besar itu, saya udah dipanggil nama saya. Oh dipanggil nama? Iya, dipanggil nama, dan suaranya itu tetangga saya itu tuh yang almarhum tadi. Di situ saya mau balik ke sana jauh dari rumah-rumah, kan ngelewatin kebun-kebun. Ada hutan namanya hutan Sonokeling. Cuma saya nggak mungkin balik lagi, dan ini juga masih jauh perjalanannya, belum ngelewatin kuburan tadi. Tapi saya udah dipanggil, apalagi ngelewatin pohon besar itu sama kuburan tadi. Wah saya pikir ini, waduh gimana ini, saya harus lanjutin atau tidak. Tapi ini tetap dipanggil-panggil. Nah udah saya nekat aja sambil pejam mata, sambil pisau ini begini aja nih. Pokoknya nggak ada yang saya pikirin, pokoknya apapun yang di depan saya tusuk. Saya gitu ya.
mau hantu, mau hewan, mau apa, saya tusuk pokoknya. Nah di situ nggak lama saya nyampe di pohon gede itu. Karena saya lari cepat, itu pokoknya manggil terus itu. Terus saya kesandung, jatuh, terus saya udah panik tuh. Kayak ada yang narik begini nih, nah kayak ada yang narik begini, saya udah mau lari itu nggak bisa lari, udah di tempat situ. Pokoknya semua ini udah naik, semua ini baju saya ini kayak ada yang narik begini. Ternyata ada sekelebetan di depan saya. Oh itu saya teriak minta tolong di situ. Dengan keadaan sendirian di bawah pohon besar yang di depannya kuburan 150 meter harus saya jalanin. Di tengah-tengah itu saya, waduh dilema, udah kayak, aduh gimana ini ya. Pokoknya udah rasa itu udah kayak nyawa itu udah dicabut aja lah. Saking ketakutannya, jadi saya udah ada motor lewat. Saya panggil terus aja labas karena mungkin ngeliat pisau saya ini, kirainnya saya itu begal mungkin atau apa. Saya panggil malah ngebut dia. Wah itu saya udah bener-bener campur semuanya lah. Udah setengah mati saya, nyawa saya ini kayak udah diambang gitu. Udah kayak pokoknya nggak karuan itu pikiran saya. Udah habis itu tetap saya nggak bisa lari, jalan cepat pun percuma. Jadi saya sampai merangkak bang jalannya bang, sampai merangkak saking ketakutannya sampai merangkak. Terus kayak pokoknya ada di belakang ini saya nggak bisa nengok ke belakang karena takut tadi. Pokoknya bisikan terus manggil gitu. Wah saya udah pokoknya di situ kirain saya mau mati. Cuma saya ingat pesan guru saya dulu kan, kalau setan nggak bisa bunuh orang kecuali binatang atau orang kan. Nah di situ udah lanjut saya jalan, walaupun saya sambil merangkak, sambil berat banget kaki ini. Kayak memang ditarik begini saya. Udah saya jalan baca bacaan itu udah nggak karuan. Yang tadinya saya baca ayat kursi hafal itu jadi blikbek gitu. Jadi nggak paseh gitu, nggak kebaca gitu. Baca apapun saya udah pokoknya berat lah. Udah saya harus jalan ini nih, mau mati mau apa, tapi campur ketakutan luar biasa itu takut. Udah di situ terus saya jalan, ternyata di situ ada yang manggil lagi. Itu suara cewek, bukan suara bapak itu tadi, yang tetangga saya yang dibunuh tadi bukan, tapi itu suara cewek. Nah tiba-tiba saya ingat kata ibu saya, di situ wakaf kakek sama nenek kamu, tanah kuburan itu yang 150 meter itu memang wakafnya kakek saya. Jadi saya di situ yakin Bismillah, baru di situ saya lancar baca Bismillah gitu kan. Nah tiba-tiba udah singkat cerita besok malamnya kita kan biasa kumpul di gardu gitu. Jadi menceritakan yang aneh-aneh lah, ada yang cerita ini. Nah saya ceritain lah kejadian saya yang kemarin malam, saya ceritain ke mereka. Ternyata di situ ada teman saya juga salah satunya sama kejadiannya. Jadi tapi dia di dalam rumah. Jadi ada yang ngetok-ngetok, terus begitu dibuka sama dia nggak ada orangnya. Ditutup lagi, ketok-ketok lagi, dibuka, suara itu yang almarhum tadi. Tolongin saya. Aduh. Ini saya merinding ini, soalnya ini cerita sejarah asli, cerita asli. Jadi setelah itu ada yang satunya lagi. Kalau yang satunya lagi ini pas ke kolam, dia kan ada kolam ikan gitu. Dia rutinitas dia paling bakar-bakar dulu, baru ditinggal. Karena di sana rawan juga kan, rawan ikan emasnya kan gede-gede. Jadi dia pas bakar-bakar, habis maghrib tuh, terus dia pakai topi laken gitu. Kalau sugesti dia mungkin ya. Tapi itu memang bener almarhum itu. Terus dia manggil, terus dia anehnya dia disamperin, tapi nggak dibuka topinya begini. Suaranya aja itu, suaranya almarhum itu. Terus dia bilang, kamu siapa? Terus disebutin namanya. Larilah dia. Disebutin namanya, nama si almarhum itu. Larilah dia di situ. Udah sampai jebur-jebur empang katanya dia lari gitu. Itu luar biasa itu. Kirain saya sendiri. Nah makanya orang kampung itu kadang-kadang benar juga omongannya. Jadi disiram pakai air jeruk itu, ternyata itulah mungkin. Ini teriak-teriak minta tolong,
berarti sampai gentayangin sekampung jatuhnya. Iya, jatuhnya sekampung itu. Wah. Setelah itu saya nggak lama, 1 minggu saya udah pindah dari situ, dari kampung saya sendiri, karena saya saking takutnya. Kayaknya mau tidur itu kebayang sama mukanya, kayak ada suaranya. Jadi saya sampai pindah itu ke kampung paman saya. Ya nggak jauh lah, tapi saya agak nyaman di sana. Agak nyaman, jadi karena di sana bukan saya sendiri yang ditakut-takuti. Ternyata teman saya juga, terus ada bapak-bapak juga yang ngempang tadi. Waduh, pokoknya luar biasa itu kejadian. Tapi bang, teman abang yang abang bilang rada usil tadi tuh yang mencet jeruk sendiri, apa? Dia dampaknya apa setelah itu? Dia malah enggak. Dia malah enggak ditakutin, dia malah enggak diganggu. Justru kita itu, apalagi saya yang tetangga rumahnya kan yang dekatnya, itu waduh nggak bisa tidur saya tiap malam. Mau ke toilet aja, saya harus bangunin ibu saya. Dan di situ ibu saya harus nyenterin, harus deket di pintu toilet itu, yang jauh dari rumah, nggak di dalam rumah kan toiletnya. Jadi dia harus nungguin, harus baterein gitu, harus nerangin saya. Tapi abang sempat ngelihat nggak, maksudnya kalau yang itu kan teman abang ada yang sampai dilihatin sosoknya. Abang sendiri tadi bilang sekelibet gitu, lihat pas lagi lewat. Itu sekelibetnya itu apa tahu bentuknya kayak gimana maksudnya? Enggak tahu saya bentuknya. Tapi kalau suaranya itu memang udah terngiang-ngiang aja. Memang suara almarhum itu tadi. Karena yang paling dekat sama yang pembunuhnya itu teman saya. Itu saya. Sebelum kejadian juga, sejarahnya juga kan dia teriak-teriak karena di kebun sana kan 2 hari saya ngoret kebun dia, 2 hari juga dia babat kebun saya, gantian gitu. Jadi pas saya giliran di kebun dia, ini belum kejadian ya, itu dia udah teriak-teriak nantang. Jadi kebunnya itu kan modelnya begini, jadi ini kebun teman saya, ini kebun dia. Jadi jalannya ini udah nggak boleh dilewatin lah. Jadi dia teriak, ngajak berantem gitu. Ini ayo, siapanya nih? Si teman saya nih ngajak si korban sebelum kejadian. Sebelum kejadian itu diajak berantem. Jadi teriak itu kan kelihatan dia lagi ngoret karena kebunnya begini. Jadi tebing sama tebing. Teriak, diajak berantem. Ayo kita berantem gitu bahasa Lampungnya. Dia memang asli suku Jawa. Cuma dia tinggal di Lampung. Karena pemuda Jawa kalau udah gabung sama pemuda Lampung itu nakalnya berlipat-lipat. Terus bandelnya. Suku Jawa, suku Sunda di sana kalau udah gabung sama pemuda Lampung itu nakalnya luar biasa, ngelebihin dari orang Lampung. Ya ngomong kasarnya ini, kalau dia nyolong ayam 1 buat dibakar, kalau suku Lampung ngomong kasarnya dia, kalau dia sekarung, ngomong kasarnya begitu. Mentalnya kalau dia berantem cuma bacot doang, dia paling depan. Karena di sana ya begitu, kalau mau gabung sama orang Lampung, jadi dia dites mental dulu. Kejahatan itu suruh dia dulu, suruh dia yang di depan, terdepan gitu. Jadi itu mentalnya. Terus dari yang kejadian itu berarti termasuk, berarti ini maaf ya bang, berarti yang jadi tersangka pembunuhan ini teman abang kan? Teman saya, teman dekat saya. Abang yang sebagai teman abang yang sebagai tersangkanya. Dianya sendiri pun ada nggak mengalami gangguan atau yang sampai dia di teror kah atau gimana karena dia yang ngelakuin? Itu diterorkan sama aparat kepolisian. Jadi dia tuh kayak punya insting kuat gitu. Dengar kabar sih gurunya orang Bali kan. Jadi dia habis pembunuhan itu sempat mandi dulu, mandi di kolam gitu. Jadi darah ini udah ngucur di dia nih, di bajunya. Jadi ada tetangga nanya, itu apa? Darah ayam katanya, habis beli ayam menceret ke baju gitu. Mandi dulu dia. Setelah mandi dia pergi. Nah udah tuh nggak lama, malamnya guru polisi ke rumahnya udah nggak ada. Dengar kabar katanya di Semarang. Setelah di Semarang digerebek lagi di sana, udah ada di Banten. Setelah di Banten digerebek lagi, udah ada di rumahnya. Jadi sempat nengok ibunya gitu. Jadi pulang pergi nengok ibunya. Itu susah banget nangkep dia tuh kalau dia nggak nyerahin diri. Oh tapi akhirnya dia menyerahkan diri. Akhirnya menyerahkan diri dia. Tapi dalam yang balik lagi ke pertanyaan saya tadi, selain itu maksudnya teror-teror dari si korban mungkin pernah ada cerita atau enggak diteror
Oh, dari keluarganya? Iya. Oh, maksudnya dari yang si pembunuhnya nih, Iya. teman saya tadi, itu enggak. Itu enggak. Kan dia sekarang udah keluar dari selama 15 tahun, cuma ada pengurangan kan. Setelah ini kan dia hari raya waktu 2 tahun yang lalu dia kan ke rumah. Terus dia menceritakan sejarah dia di inilah di dalam. Tapi alhamdulillah sekarang udah hijrah dia. Udah tobat, terus udah nikah juga sesama napi itu nikah. Sama napi. Cuma di situ anak-anaknya tetap namanya itu bapaknya kan. Anak-anak si korban ini ya masih aja, makanya saya waspada, nasihatin dia aja kalau bisa pindah dari sini gitu. Sebab nggak mungkin namanya anaknya cowok semua lagi, empat orang cowok semua, nggak mungkin kan, nggak mungkin dia nggak ada rasa sakit hati atau dendam gitu kan pasti. Semua di situ benar-benar luar biasa itu. Saya yang baru tahu yang namanya gentayangan itu kan mungkin setannya ya, atau nggak tahu kita korinnya atau apa kan. Yang jelas itu benar-benar gentayangan setelah dikasih jeruk. Itu kalau ini saya pemikiran saya. Iya, maksudnya kenapa saya tanya kayak gitu, takutnya kan kalau yang kita tahu mungkin dia karena mencari pembenaran. Jadi teror mungkin ke keluarga si tersangka, di keluarga tersangka atau siapa ada yang diteror sampai kayak gitu, sampai bisa menyerahkan diri pun mungkin ada cerita karena dia mungkin diteror atau kayak gimana gitu. Iya. Ada. Kalau itu mah ibunya sampai dipukul sama polisi sama gagang ininya. Jadi dia tuh kan pulang pergi nengok. Jadi setiap polisi nggak ada, dia malam datang, kadang-kadang jam 1 malam dia datang. Terus ibunya otomatis cerita kan. Tapi ibunya tuh pernah dihantam pakai ini gagang ini bedil. Sama polisi. Sama polisi. Karena didesak untuk ngasih tahu di mana keberadaannya. Cuma kan susah. Pokoknya dia tuh malam itu pasti pulang. Dengar kabar di Semarang, malam pasti pulang. Pasti pulang tengah malam itu. Itu setelahnya ibunya cerita ke ibu saya. Pokoknya tiap malam itu dia pulang, walaupun keberadaannya katanya di Semarang, tapi dia pulang terus nangis, nyuci kaki ibunya, berangkat lagi gitu. Terus besoknya pulang lagi. Pokoknya rutin dia tuh. Sampai dia nyerahin diri itu dia rutin pulang terus kalau malam. Cuma ya begitu resikonya, kita yang ditakut-takutin kan. Tapi Bang Iqbal, itu kejadiannya berarti di tahun berapa kalau boleh tahu? Di tahun 2000-an ke bawah. 2002. Setelah kejadian itu di kampung Bang Iqbal ini maksudnya jadi meningkat nggak kisah mistisnya, atau maksudnya orang-orang yang di sana setelah beberapa tahun masih ada efeknya nggak, kayak jangan ke sana itu TKP ini, atau takutnya ntar digangguin atau gimana? Ada nggak akhirnya kayak gitu? Ada, justru orang itu berkebun tadinya pulang maghrib, pulang habis jam 8 itu nggak lagi. Yang biasanya orang mulung duren kalau bahasa Jawanya, bahasa Sundanya. Jadi di sana kan pohon duren banyak, pohon duren, pohon kemiri, pokoknya buah-buahan itu nggak ada yang berani ngelewatin TKP itu. Kebun itu pokoknya udah dijauhin, sepi, nggak ada yang berani. Pulang sore pun nggak berani mereka. Karena ada desas-desus kisah gentayangan itu. Pokoknya nggak ada yang berani. Pulang jam 12 itu mereka juga udah nggak ngelewatin TKP itu, udah muter aja, ngelewatin gunung yang lain. Karena di situ kan tempatnya memang hutan, kebun itu baru 2 itu yang jadi ya nggak tahu, mungkin sugesti ya. Jadi tetap aja ada teriakan-teriakan kayak gitu. Jadi makanya nggak ada yang berani di sana. Yang tadinya pulang jam 7 malam, yang tadinya pulang jam 5 sore itu nggak ada lagi. Pokoknya dibatasin sama mereka tuh jam 12 harus siang. Pulang, jam 12 siang. Tengah hari bolong udah pada balik ya. Berarti emang segitu mencekamnya berarti tempat itu pada akhirnya. Iya. Pokoknya itu mana di situ kan kebunnya namanya banyak pohon-pohon besar ya. Kejadiannya itu memang di tengah-tengah kebun gitu. Terus di depannya hutan belantara yang belum dibikin kebun sama masyarakat kan. Belum dibikin kebun sama pemiliknya. Tapi Bang, tokoh agama di kampung Abang atau siapapun yang punya kemampuan terkait hal-hal mistis,
pernah coba nggak untuk mengatasi gangguan-gangguan itu kan, karena jatuhnya jadinya lumayan mempengaruhi kebiasaan dari warga sekitar juga kan. Sempat nyoba nggak untuk kayak coba deh kita bersihin atau apa gitu? Justru di situ diadakan yasinan kayak gitu udah 40 hari pun itu lah tetap aja. Jadi ustadz di situ nyaranin buat terus itu, maksudnya tahlilan supaya si arwahnya ini tenang. Tapi ya namanya sugesti kedua dan tertanam kan. Apalagi udah sebelumnya udah gentayangan kayak gitu. Jadi saya aja sampai pindah dari desa saya itu. Tetap aja saya merasa dihantuin, merasa diikutin. Namanya saya tetangganya, terus saya tahu juga dari asal usulnya bagaimana cerita awalnya sebelum kejadian si korban itu dibunuh kan. Jadi pokoknya saat itu saya nggak pengen pulang ke rumah saya itu. Nggak pengen pulang saking takutannya itu, karena saya jujur aja saya agak gedeg juga sama orangnya, agak benci gitu lah, karena orangnya angkuh, terus dia juga, tapi memang nggak usil sih orang, tapi angkuh. Kalau selewatan gini, ya saya keinget kayak gitu sih. Salah satunya saya juga ya bilang sama teman saya tuh, iya itu orang sombong, orang merantau juga, karena saya ngerasa pribumi kan. Cuma kan sebenarnya sama aja, namanya mereka juga di sana merantau kan, udah jadi pribumi ya sama jadi pribumi, cuma beda suku aja. Jadi di situ saya ngerasa saya tuh paling diincar sama arwahnya itu, karena saya juga menanamkan rasa kebencian sama dia gitu. Waduh, kalau ingat sampai sekarang aja saya nggak berani lewat TKP-nya. Masih berasa sampai sekarang berani? Masih berasa sampai sekarang. Ngeri lah. Ini boleh diminum lagi ya? Boleh. Ini benar-benar sesuai dengan kata-kata tadi nih. Bikin memacu lagi adrenalin ya? Iya. Ini kalau menurut Devi gimana jadi cerita dari Abang Iqbal ini? Sebenarnya serem ya, karena baru sekarang dengar cerita tentang pembunuhan. Terus juga ternyata tempat TKP itu benar-benar semengerikan itu. Dan legenda tentang apa tadi meres jeruk ke darah, gue baru dengar sih, ternyata itu memancing ya. Iya, sugesti kita sih. Iya, jadi teman-teman kayaknya kalau misalnya amit-amit ya dekat dengan TKP yang seperti itu, nggak usah usil-usil lah. Yang penting kita yang utama adalah mendoakan yang terbaik untuk siapapun yang ada di sekitar sana atau korban dan orang-orang yang mungkin pada saat itu hilaf melakukan suatu hal yang tidak seharusnya gitu. Betul. Dari Bang Iqbal sendiri mungkin ada pesan-pesan buat penonton, atau boleh disebutin nggak sih Bang daerahnya di mana? Daerahnya tuh di Lampung. Maksudnya lebih tepatnya lokasinya itu di Umbul Jero. Oh, Umbul Jero namanya. Jadi kalau buat ada yang nonton di sana mungkin ya dari warga sana, mau tanya sih sebenarnya masih pada lewat situ nggak sih? Iya. Kalau ada yang di situ boleh di komen ya. Gimana Bang, dari Abang mungkin ada pesan-pesannya buat penonton Cerot nih? Ya pesan saya sih ya, kita hidup itu kan namanya pasti kembali kepada Allah. Jadi kita jangan pernah takut sama makhluk halus. Kita percaya memang itu ada. Cuma kita yakin kalau mereka nggak bisa bunuh kita, itu aja. Karena saya udah membuktikan pisau saya nggak lepas dari sarungnya. Ada apapun saya tusuk, ternyata setan itu nggak bisa ditusuk, tapi mereka nggak bisa nyentuh kita. Pesan saya tetap aja tawakal, selalu berbuat baik, selalu mendoakan sama almarhum, terutama ya mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup, ya kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Yang sudah meninggal mudah-mudahan ya diberikan tempat yang lapang. Amin. Oke, makasih Abang Iqbal udah mau mampir ke sini dan menceritakan kisahnya. Oke, buat semua yang nonton di sini juga mungkin ada tanggapan tentang cerita Abang Iqbal, boleh langsung di komen ya. Atau yang punya cerita atau kisah-kisah menarik tentang horor atau pengalaman-pengalaman yang mau di-sharing di sini, boleh banget juga langsung di komen, nanti bisa dihubungin sama tim kita. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa lagi di Cerot. Lanjut.